Ya, Silakan Mbak Elisa. ya, oke, baik. Eh, Selamat malam, halo semua. Kembali lagi di Hukum di Balik Layar, podcast yang ngebedah hukum dengan cara yang santai tapi bermakna. Bareng saya Alisa dan Dan gue Josafat. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang wah, sensitif tapi seru. Yaitu Unexplained Wealth Order alias UWO. Pernah nggak sih lihat pejabat, artis atau siapa gitu, gaya hidupnya sultan banget. Tapi lo bingung, duitnya dari mana ya? nah, hari ini kita nggak cuma nanya-nanya iseng ya, kita tuh bakalan ngobrol bareng orang yang pakar hukum keuangan dan aset recovery yang udah ngulik soal ini langsung dari sumbernya. Please welcome Mas Fatah. Halo Mas Fatah. Oke, Halo, Mas Sultan. halo Ya, Halo, Mbak halo. Alisa gimana dan kabarnya Mas Fatah? Mas Desafat. Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Alisa gimana? Alhamdulillah baik. Gimana Oke, Mas Fatah Mas Ju. sibukannya hari ini Mas Fatah? Hari ini saya lagi sibuk ini aja sih, bantu-bantuin. Jadi lagi internship di salah satu kampus di Taiwan gitu. Lagi bantu-bantuin anak S2 buat riset gitu. Ya, semacam itulah. Suara saya terdengar kan ya? Iya, tapi Dengar, dengar. Oke, oke. kalau Mbak Alisa apa nih kesibukannya berarti? Ya, kesibukannya sekarang aku lagi kuliah, lagi ngerjain tugas akhir juga, sambil apa ya? Aku juga kan ada usaha juga ya, ada usaha sendiri ya sambil gitu, Oh, sambil kuliah gitu. Hmm. Masih Jakarta, kuliah Jakarta. Mas Ya, ya, gimana? Ya. Gimana Mas Josafat? Gimana? Sehat-sehat? Sehat, baik. Untuk kesibukannya Kesibukan? kuliah ya, ngerjain tugas akhir. Ya, kita tahu lah tugas akhir kita bikin sakit kepala ya. Kita semua ngerasain ya. Belum lagi revisi-revisi segala macam. Apalagi kalau yang udah bikin produk, aduh, sakit kepala dah ya. Semua. Aduh, Udah pada sempro berarti ini. Udah. sempro udah, sempro udah. Mas Gimana Mata gimana? sempro? Udah. Udah Oh, lancar kalau mantap. aku. Mantap, mantap. Bikin apa sih, Mas Mata? Kalau boleh tahu. Kalau aku bikin buku sebenarnya. Jadi kan Oh, bikin. kebijakan ITTS ada eh, tiga kan. Eh, Mm-mm. Yang satu skripsi, untuk menjadi se, se, seorang sarjana katanya. Ya, Yang pertama bikin umum ya, umum, umum. skripsi, terus ada paper, jurnal, Ya, sama satu lagi itu yaitu buku. ya, Nah, setauku kalau yang paper jurnal itu, kalau kenal Mas Haidi, kenal dari ya, IF kalau nggak salah. Nah, dia ya. paper jurnal udah terbit tuh dia di Sinta Udah 2. terbit ya. Jadi dia ya udah sempro dan kedepannya cuman apa namanya istilahnya formalitas aja Formalitas ya. ya, Ya, kayak gitulah. ngejelasin jurnalnya di depan, bebas. Habis itu, ya udah, silakan, silakan, silakan. Oke, oke, aman, aman, aman. Udah kelar. Enak banget ya, kalau Ya yang udah keren kelar banget. gitu ya. Mantap. Tapi kan di balik enaknya itu pasti ada perjuangan yang Ya, pasti. Iya, Sakit bener mereka banget. kayaknya sih dia sakit kepala duluan ya dibanding kita iya ya. benar. Kita belakangan dia duluan. Iya benar. Iya, Mereka begadang duluan gitu kan. iya. Buat mikirin itu ke depannya. Iya, bener banget. Soalnya kalau nggak salah itu aku nulis buku sama Prof. Ono Ya, dari semester 2 lah, Oh, 2 sampai 3 mungkin ya. ya. 3 akhir, akhirnya kita submit dan baru diterimanya itu baru terbit semester 6 akhir. Bayang Hmm, tuh, 3 semester, kurang lebih 1 tahun setengah berarti ya. ya. Ya, namanya juga. ya udah begadang duluan dia Mas Jo. Ya, udah begadang duluan dia. Sakit kepala duluan dia ya. Iya. Iya benar benar. Waduh, aduh, aduh, aduh. Oke enggak. Kalau Gitu. untuk kalau untuk Mbak Alisanya bikin apa ini? Aku aku sih seperti mahasiswa pada umumnya aja Mas. Ya, Ya aku baru saja. tentang Aku tentang OAS. Aku bahas tentang OAS. Mas Mas tahu di sini tahu oh, tentang OAS.
Ya, lagi bahas. Oh, apa itu? OS itu kan Oh, Open oh, Web. Boleh dong, Oke. boleh dong dijelasin dikit-dikit. Oke. Boleh ya, boleh Aku dong. sebenarnya ngambil tentang risk management, Mas, di mana aku itu menggunakan Oke. metode dari risk rating methodology gitu tentang OAS ini. Hmm, Aku menggunakan metodologi ini melakukan scoring terhadap aplikasi website di suatu perusahaan gitu sih. hmm, hmm. Iya, gitu. Oke, oke. Mas, kalau Mas Jo Mas sendiri. Josafat, Kalau aku sendiri bikin IoT sih, Oh, bikin oh, IoT, gampangnya gini algoritmanya. Langsung ke algoritmanya aja ya, gampangnya gini sih. Sebenarnya udah umum ya ini ya, udah umum. Cuma aku masukinnya ke pengembangan aja ini. Eh, Alat ada di pintu yang dimana banyak lah di hotel-hotel yang kayak alat-alat pinter hotel yang pakai RFID sama pakai satu lagi keypad kayak gitu. Yang pin itu loh ya. oh, ya, ya, Ya. menarik. Nah, itu terintegrasi ke Telegram. Jadi nanti kita kalau ada yang coba buat masukin pinnya secara acak ya. Kayak pengen masuk gitu tapi dia nggak tahu pinnya. Jadi dia ngasal ketiga kali itu akan ngirim notifikasi ke si user atau pengguna yang punya alat ini gitu. Kalau ada yang mencoba ngebuka seperti itu. Dan untuk RFID ya untuk gimana ya bilangnya ya dual dual autentikasi ya berarti. Kalau misalnya ada yang satu kenapa-napa bisa yang satu begitu juga sebaliknya kayak gitu sih. Ya Hmm. gampangnya gitulah. Pakai buat Telegram berarti, Mas. Iya buat Telegram kayak gitu. Apa sih nama buat Telegramnya itu? Bot Father, Oh, buat pakai Father bot ya, Father. ya. Iya Bot bot Father. Father, Ya, ya. bot Father kayak gitu sih. Mbak Lisa berarti tentang O OEASP itu ya, ya. OASP. Risk management Awas. gimana? BTW, kalau Mbak Lisa jurusan apa? Sistem informasi saya. Oh, SI ya. Oh, Mas Ya. Josafat, aku dari TI oh sama. Kayaknya sama ya kita Mas Hatta juga. nggak pernah ketemu, Mas. Nah, Iya, pernah lewat saya ya? ini sih Mas, apa awalnya itu saya reguler Mas. Iya, sama saya Oh, juga Iya. reguler. Oh, Mbak dari Alisanya juga. Iya. Iya. dari semester berapa? Dari waktu COVID-COVID itulah, dari COVID, terus tiba-tiba udah ada reguler, balik ke apakah mau masuk, ditawarin ya waktu itu ya, mau masuk nggak? Katanya. Kalau misalkan nggak mau ya ke karyawan biar online, ya udah karyawan online kayak gitu. Karena udah kebiasaan dari awal udah online ya. Iya, Jadi benar. pengennya ngerasa udah nyaman online online aja. Gitu aja kali ya. Kayak gitu sih. Kalau Mbak Alisa Sama saya sama juga apa? reguler juga. Terus pindah ke karyawan. Karena kan aku sekarang sebenarnya aku tuh udah berkeluarga, Mas. Aku juga sebenarnya udah punya dua Hmm, anak kan. oke. Nah, jadi kalau untuk datang ke kampus setiap hari tuh kayaknya gimana ya? Hmm, Gitu. hmm, Jadinya Hmm. udah kayak gitu. Aku pindah aja deh ke kelas malam gitu kan. oke. Oh. Berarti udah pernah ke kampus dong? Aku pernah ke kampus sekali waktu HP. Ya, waktu itu. Cuma sekali doang Kalau berarti. aku kalau aku belum pernah Mas. Cuma lewatin Serius? doang. Iya, belum pernah. Tapi ngelewatin karena aku waktu itu kerja di Jelupang, Jalan Jelupang, Oh, tempat di situ. Ini yang sekolah apa sih itu? Binus ya? SD apa binus SMP sih? binus. Iya, dia di belakang Iya. sih. Nah, itu nama nama jalan Jalan Jelupang daerah situ. Tempat kerja Oh. daerah situ. Selalu lewat. Kalau berangkat lewat, pulang juga lewat ya cuma lewatin. Oh, ini kampus gua kayak gitu aja sih. Tapi nggak pernah datang Sama sekali. sama sekali. Asli sama sekali. Mantap, Aduh. mantap. Berarti sekarang lo lagi di Jakarta, di Tangsel apa gimana? Nah, aku sih lagi di Tangerang. Tepatnya kalau tahu daerah Selatan, nah daerah situ. Tangerang Selatan. Enggak, kabupaten. Oh, di mana? Kabupaten. Masa tahu ini enggak? Pintu air 10. Belum pernah dengar, Mas. Oh, oke deh. Oke, ya Oke, udah. kita sampai sini dulu ya. Kita lanjut ke topik aja kali ya. Oke, siap, Oke, boleh, Mas. oke, Mas Fata, bisa jelasin dulu nggak sih apa sih WO itu dengan bahasa sederhananya gitu? Misalnya dan contohnya gitu ya. Misalnya kalau
saya punya tetangga gitu, yang tiba-tiba beli mobil mewah, tapi kerjanya cuma pegawai biasa. Oh, Apa UO bisa dipakai ya untuk usut dia gitu? oke. UWO ya. UWO itu kan berarti kepanjangannya Unexplained Wealth Order. Itu tuh kayak alat hukum yang memungkinkan negara bisa bertanya ke individual tersebut. Kayak nanya kayak, uangmu dari mana? Kalau kita ngelihat seseorang punya kekayaan yang mencurigakan, yang nggak sebanding dengan pendapatan resminya gitu. Contohnya persis kayak apa yang Mas Josafat bilang tadi. Pegawai yang biasa tiba-tiba punya rumah mewah atau mobil sport. Nah, lewat WO ini, si negara bisa minta orang itu untuk ngejelasin asal-usul hartanya. Nah, kalau nggak bisa ngasih penjelasan yang wajar gitu, bener, kalau di luar nurul, nah itu asetnya bisa disita. Kurang lebih kayak gitulah. Dan ini bukan jalur pidana ya, Mas? Benar, bukan jalur pidana, tapi ini tuh kayak jalur hukum sipil. Jadi bukan untuk menghukum orang-orang dengan penjara gitu kan, biasanya di penjara, tapi ini untuk kayak memulihkan atau ngambil kembali aset yang diduga berasal dari kejahatan. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Eh Sempat juga aku baca ada dari dokumen ya Mas ya. Dari World Mm-mm. Bank bilang gitu, UO itu alat sipil, bukan kriminal. Apa artinya dan kenapa beda hukum anti korupsi biasa sih sama anti korupsi biasa itu? Oh, kalau itu jelas beda. Bedanya besar banget. Kalau hukum pidana itu dia lebih untuk hukum orang. Nah, biasanya lewat penjara dan pembuktiannya pun harus ngaluin beyond reasonable doubt. Tapi WO itu dia lebih ke perdata. Fokusnya bukan ke siapa yang bersalah, tapi gimana negara itu bisa ambil kembali harta yang nggak wajar. Dan ini sangat ngebantu banget kalau negara nggak bisa buktiin kejahatan secara konvensional. Kurang lebih kayak gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya sih katanya ada pembalikan beban pembuktian gitu. Bukan bukan ini tuh agak nggak adil ya buat orang yang disasar. Maksudnya jadi kayak, ya ini kita bisa nuduh sembarang gitu ya Mbak. Iya ya Eh jadi kayak tidak adil kalau gitu loh. kalau Mbak Hmm. Alisa mikir atau orang lain mikir gitu, wajar sih. Tapi gini, eh, kalau seseorang hidup sangat mewah, terus dia nggak ada jejak pendapatannya yang sah, masuk akal dong kalau negara tanya duluan. Dan ingat, tapi dia juga tetap punya hak untuk menjawab dan membela diri di pengadilan. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Lalu juga Mas, di Inggris ya, Inggris, Australia, di Kenya, mereka udah pakai UO tuh. Apa yang bikin mereka tertarik sih sama UO ini? Eh, eh, itu sudah jelas satu kata ini yang sedang di sedang gencar dilakuin oleh pemerintah Indonesia saat ini oleh Bapak Presiden. Ada yang tahu satu kata ini? Dia memotong anggaran-anggaran, disebutnya apa? Efisiensi. Nah, betul, efisiensi. Jadi si WO ini bisa bantu mereka ngelompatin hambatan teknis pembuktian pidana yang rumit. Contohnya di Inggris tadi yang kayak Mas Josafat bilang. Ada kasus namanya Zamira Hajieva. Biar saya share screen kali ya. Apa Boleh, boleh ya? boleh. Oke. Boleh di iniin Mbak Mbak Lisa. Oke. Kita lihat namanya. Eh, hmm, Zamira Haji Yeva.
Nah, ini orangnya. Jadi, dia ini adalah eh, istri mantan bankir Azerbaijan. Jadi istrinya seorang banker terkenal di Azerbaijan. Bayangin, dia belanja 16 juta pound di Harrods. Bisa dibayangin nggak tuh, kita coba hitung ya. Ya, 16 juta, 16 juta pounds. Kita ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan, ya kelihatan. kelihatan kelihatan. Lihat juga. Oke, kita lihat ya. Berapa rupiah? Tuh, gila. Dia belanja ke Potts, ya, ke toko, ke toko apa tadi namanya? Ke Harrods, Harrods. Harrods. Nah, dia belanja ke toko ini 16 juta pound atau setara dengan eh, tiga ratus lima puluh 352 dua miliar. miliar. Ya. Gila. Itu kalau dibeliin cilok satu Indonesia bisa kenyang, Pak. Udah berapa kelurahan, berapa kampung itu ya? Ini. Iya udah satu Berapa Indonesia country maksudnya. ya? Iya. Ya Kayak begitulah. Jadi si Zamira mana? Si Zamira Hajieva ini dia belanja pakai 16 juta pounds di Harrod. Terus di si pemerintah Azerbaijan dia nggak bisa ngejelasin sumber uangnya. Maka dari itu akhirnya rumah dan asetnya pun disita. Nah, kasus ini pun sensasional karena ini yang pertama, terus angkanya fantastis. Eh, karena pertama ini ya sensasional, dan yang kedua ini harusnya bisa dijadiin bukti hukum. Kita lihat ya ini kasus tahun berapa ini? gitu. Tapi Mas, aku juga baca ya Mas, di jurnal Konserva Hmm, gitu tentang Operation Anguri di Australia tahun 2016. Itu ada pria 39 hmm. tahun tuh gaya hidupnya mewah gitu. Tapi pendapatannya itu cuma 95.000 dolar gitu selama 6 tahun. WO ini jalan dan hartanya disita gitu. 39 tahun, gaya hidupnya mewah, tapi Disita pendapatannya cuman 95.000 dolar 95.000 selama selama 6 6 tahun. tahun. Itu WO-nya jalan dan hartanya disita gitu. Oh, nah itu betul. Hmm. Itulah kekuatan UO. Dia itu lebih fokus ke fakta-fakta yang finansial dan logika. Bukan harus tahu, bukan harus cari tahu siapa yang nyuap, bukan harus bukan harus cari tahu siapa yang nyuap siapa. Nah, UO ini efektif di kasus kayak gini karena targetnya itu bukan gaya hidup. Karena targetnya itu gaya hidup, bukan narasi kriminal kompleks kayak gitu. Nah, Oke. Tapi gimana kalau harta disembunyiin ya Mas? Lewat keluarga atau perusahaan gitu Nah, yang ada saya baca di Tempo tahun 2022 gitu. Yang perusahaan cangkang. oh, nah ini tantangan yang besar sih. Tapi Word ini bisa nargetin beneficial ownership. Jadi siapa yang sebenarnya kontrol harta itu? Either lewat analisis rekening, aset atas nama anak atau istri, atau bahkan properti atas nama perusahaan luar negeri. Nah, ini dibutuhkan investigasi lintas lembaga dan negara. Jadi semua negara harus koordinasi kalau mengenai masalah ini. Kurang hmm, lebih kayak gitu. 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 Tapi kalau misalnya negara lain gitu belum punya WO ini, nah tapi asetnya tuh disembunyikan di sana. Nah, apakah WO ini tetap efektif? Gimana? Hmm, kalau itu tergantung kerjasama internasional sih. Tapi sudah ada contoh suksesnya. Misalnya kayak Inggris bisa kerjasama dengan otoritas dari Swiss atau Uni Emirat Arab, Dubai. Bisa untuk melacak aset. Nah, jadi UO ini bisa efektif asal ada mutual legal assistance-nya, juga political will-nya. Kayak gitu. Oke. Lalu ada juga tuh Mas di Mauritius ya. WO ini diterapkan dengan pengawasan ketat pengadilan.
Itu salah satu cara mencegah penyalahgunaan politik kan? Yes, benar banget. Jadi harus ada checks and balance-nya. Wow, ini harus bisa diajuin berdasarkan data yang konkret. Juga ditinjau di pengadilan yang independen. Kayak gitu. Tapi ya, lembaga-lembaga negara tuh kadang justru saingan. Misalnya tuh kayak polisi, jaksa, pajak. Nah, koordinasinya tuh sulit gitu loh, Mas. Apa sih solusi praktisnya gitu? Hmm, solusi utamanya solusi solusi utamanya mah satu aja sebenarnya. Integrasi data sama komandonya yang jelas. Bisa lewat satuan tugas gabungan atau sistem datanya yang terintegrasi. Di Inggris, NCA, NCA-nya Inggris, National Crime Agency, dia itu punya kewenangan sama koordinasi penuh mengenai hal-hal yang kayak gini, kayak gitu. Oke. Baik. Lalu juga ada kritik nih Mas, bahwa UO melanggar hak kepemilikan atau privasi. Apa argumen yang membantah itu ya Mas ya? Di banyak negara, ya di beberapa negara lumayan banyak, pengadilan itu menilai bahwa UWO ini sah karena tetap menjamin hak jawab, juga banding, terus transparansi prosesnya. Jadi yang dilawan itu bukan kekayaan, tapi Oke. ketidakjelasan asalnya, kayak gitu. Kayak negara-negara kayak seperti Barbados, terus Trinidad dan Tobago, Zimbabwe juga mulai pakai UWO ya. Nah, menurut Mas Fata ini tren sementara atau masa depan global? Kalau saya pikir ya, ini bisa jadi tren yang masa depan global sih. Karena kan korupsi juga makin kompleks, apalagi di Indonesia ya. Ya, Hmm, gitulah. oke. Kita cukupkan pada ini. Aduh, Jadi kok karena korupsi makin kompleks, udah. Ini bisa Agak diniin agak gitu nggak? sensitif ya Mas ya? agak Agak sensitif sensitif. ya Mas ya? Hati-hati Mas, karena kita bakal upload di YouTube ya. Ya. Waduh. Iya, hati-hati. Oke, kalau Eh, kalau Mas Fata bisa usul nih ya, satu hal buat bikin UO lebih adil, apa itu? cuman dua sebenarnya. Yang pertama Oke. adalah penguatan pengawasan. Jadi ini harus apa ya gimana ya? Ya begitulah. Terus yang kedua itu ada partisipasi publik. Jadi bukan biar cuma jadi alat hukum, tapi juga alat demokrasi. Nah, tadi mengenai partisipasi publik, jadi publik itu harusnya bisa dikasih apa ya? Ya terbuka lah, transparansi gitu, kayak gitu. Oh, gitu. Kalau kalau saya jadi pejabat ya Mas. Jadi mungkin Hmm. saya akan excited gitu pakai UO ini nih karena jujur ini bisa bantu bersih-bersih gitu. Tapi juga harus berhati-hati ya karena salah pakai bisa bikin kegaduhan ya. Ya, saya setuju banget tuh. Tapi kasus-kasus seperti di apa si Haji Eva ya Ya dan tadi. Operation Injury itu tadi bikin kita sadar gitu. UO bukan alat sempurna tapi punya potensi besar gitu. Ya benar banget, Mas Josafat. Pelajaran terbesar yang bisa diambil dari UO, Unexplained Wealth Order, itu yang paling utama adalah transparansi. Jadi transparansi itu bisa ditegakkan lewat logika. Kita nggak harus nunggu bom meledak buat bertindak. Ya. Indonesia udah ada KPK, terus PPATK, ya kan, yang sudah aktif. Nah, ini akan sangat terbantu jika punya alat ini sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apa sih Mas satu pesan ya Mas? Apa satu pesan Mas Fata untuk pembuat kebijakan di dunia? Hmm, kalau dari aku sih, jangan takut transparansi ya. Karena UWO itu bukan tentang menghukum, tapi menjaga keadilan. Jadi kalau kamu jujur, kamu pasti bisa jelasin asal kekayaanmu, mau seberapa banyak pun. Yang penting jujur. Kayak gitu sih. Dari semua yang udah kita bahas ya, saya sih optimis. UO ini bisa jadi tembok kuat sih untuk lawan korupsi.
Ya, betul. Dan saya harap diskusi ini bikin kita semua lebih sadar bahwa pentingnya alat hukum yang adil, efektif, dan transparan. Oke, selamat malam teman-teman. Nah, jadi itu nanti ini, jadi dia. Balik lagi kita ke diskusi ruang podcast. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang UEO dan kita udah lihat nih bagaimana UEO itu bisa jadi alat yang cukup tajam dan untuk menekan kekayaan nggak wajar dan mempercepat pemulihan aset negara. Nah, tapi sekarang mari kita tarik sedikit ke belakang, karena sebenarnya sebelum kita sampai ke tahap negara menyita harta, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Kenapa sih fenomena kekayaan nggak wajar itu bisa muncul terus? Terus apa yang membuat orang itu tergoda untuk korupsi atau menyembunyikan hartanya? Nah, biar kita makin paham konteksnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih mendasar. Nah, faktor penyebab, dampak, dan cara penanganan korupsi. Jadi bukan cuma soal alat hukumnya, tapi juga soal akar masalahnya. Nah, jadi di segmen ini kita akan bahas yang lebih mendasar, seperti kenapa sih korupsi itu masih terus muncul, terus apa dampaknya buat masyarakat, dan solusinya tuh gimana sih gitu. Kalau kita lihat berita tiap minggu pasti ada aja ya pejabat yang kena OTT gitu, tapi kenapa ya korupsi kok kayak nggak ada habisnya gitu. Nah, coba aku mau bertanya dulu ke Mas Josafat ya. Mas, bisa nggak sih Oke, jelasin kenapa korupsi di Indonesia ini dianggap sudah mengakar dan sistematis? oke. Jadi sebelumnya kenapa akar banget gitu ya di Indonesia itu ya. Oke. eh, Banyak sektor-sektor mungkin eh, kita tuh untuk korupsi seperti itu. Banyak celahnya seperti itu. Banyak celahnya, jadi ya kita gampang untuk masuk ke eh, korupsi seperti itu. Contohnya, mari kita lihat ada dari saya udah sempat buka dari YouTube ya. Mengapa kita kenapa masih ada korupsi gitu? Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat requestnya? Belum kayaknya Mas. Hmm. Saya udah coba request. Oh, oke, udah diajak ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya, guys? Udah. Oke, nih ya. Wah, Ya, jadi seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa kalau di Indonesia itu banyak celahnya kan, banyak celahnya. Makanya kenapa dari orang kita itu, orang Indonesia masih banyak yang em, korupsi seperti itu. Dan kita juga bisa melihat sebagai negara bagian Asia ya, tetangga kita Singapura, itu indeksnya bahkan aku baru lihat tadi naik lagi dari 83 ke 84 seperti itu. Nah, nih aku coba searchin lagi ya, indikator ekonomi bagian korupsi ya. Apakah sudah terlihat, udah. guys?
Oke. Nah, di sini kita indeks korupsi ya di bagian Asia. Nah, tadi dijelaskan kalau yang di YouTube dia bilang 83, bahkan sekarang udah naik lagi nilainya menjadi 84 itu untuk Singapura gitu. Ketat banget gitu di sana untuk hukumnya ya. Tapi kalau di Indonesia eh, kita bisa yang seharusnya tadinya kena hukuman karena korupsi bisa sekian tahun itu bisa jadi turun karena pintarnya si lawyer gitu ya. Di YouTube dijelaskan seperti itu gitu. Si orang yang tadi bilang Raymond Chin seperti itu. Jadi mungkin ya seperti itu ya karena banyak celah sih kalau menurut saya dan by referensi ini gitu. Oke. Eh, Data itu kan menunjukkan DPR pemerintah ya dianggap lembaga paling korup gitu. Kenapa sih Mas kok bisa kayak gitu ya? Bener banget. Jadi emang DPR itu sering dianggap sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Dan ini fakta ya memang kita lihat di media sosial juga. Dan itu kan memang bukan tanpa alasan. DPR itu memiliki kekuasaan yang besar dan pengawasan. Tapi ironisnya justru lembaga tersebut yang ini gitu, yang celah korupsinya paling sering muncul. Sistem pengawasan internal di DPR ini masih sangat lemah dan belum juga ada mekanisme yang efektif untuk mencegah konflik kepentingan. Terus banyak juga keputusan-keputusan strategis seperti pengesahan anggaran, proyek infrastruktur. Juga dan itu bisa dikendalikan oleh segelintir orang melalui lobi-lobi politik yang tidak transparan. Dan selain itu banyak juga anggota DPR yang terpilih bukan karena kapabilitas, tapi karena kekuatan finansial saat kampanye. Seperti yang kita tahu, misalnya ada apa istilahnya, serangan fajar. Nah, itu ya semacam serangan ya kekuat apa ya, money politik lah. Dan Hmm. biaya politik yang mahal itu yang membuat mereka merasa harus balik modal setelah terpilih. Jadi sebenarnya rugi jadi DPR. Ya kalau Anda nyogok. Dan itu membuka kalau kalau melakukan serangan fajar itu juga membuka ruang besar untuk suap, gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang gitu. Dan jangan lupa pengaruh oligarki politik juga itu menjadi salah satu faktor. Partai seringkali lebih memprioritaskan loyalitas daripada integritas. Jadi kalau ada kader yang tersandung kasus korupsi, partai kadang menutup mata demi menjaga citra atau kekuatan politiknya gitu. Media emang berperan penting dalam membongkar skandal, tapi seringkali pemberitaan hanya jadi sorotan sesaat. Sementara reformasi sistemik di DPR berjalan sangat lambat. Maka nggak heran kalau udah banget kepercayaannya kayak gitu. Gitu. Oke. Sekarang kita bahas dari sisi teorinya ya, Mas. Di udah Mas. Korupsi ini kan ada banyak teori ya soal kenapa sih orang itu melakukan korupsi. Karena aku mau ke Mas Jo dulu ya. Oke. Aku pernah dengar tuh Mas teori Jack Balance. Apa sih bilangnya? Nah, Balance Gun ya. Nah, bisa nggak sih Mas dijelaskan apa itu teori Jack Balance Gun itu? oke. Jadi teori dari Jack Balance ini atau yang dikenal sebagai GONE ya, GONE itu ada greedy, opportunity, needs dan expose. Yang artinya adalah kalau orang serakah punya peluang, butuh uang dan merasa aman dari hukuman, maka dia cenderung contohnya kasus perizinan tambang, banyak yang merasa bisa main aman seperti itu. Lalu eh, menjelaskan juga faktor faktor penyebab korupsi yang mengartikan keserakahan, lalu opportunity itu sebagai kesempatan, needs itu kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Teori ini menggarisbawahi bahwa kombinasi dari faktor-faktor ini dapat mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Mulai dari keserakahan adalah sifat alami manusia biasanya yang mendorong seseorang untuk mencari keuntungan lebih
dari yang dibutuhkan, dan ini bisa menjadi pemicu korupsi jika tidak dikendalikan. Lalu ada opportunity atau kesempatan. Kesempatan muncul ketika ada celah dalam sistem atau aturan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan korupsi tanpa takut ketahuan atau dihukum seperti itu. Lalu untuk yang needs atau kebutuhan, kebutuhan setiap orang itu berbeda macam-macam. Mungkin merasa terdesak seperti itu, baik itu kebutuhan dari finansial atau kebutuhan lainnya bisa menjadi pendorong seseorang untuk melakukan korupsi jika tidak ada jalan lain yang tersedia seperti itu. Lalu ada exposure atau pengungkapan. Nah, di sini pengungkapan berkaitan dengan potensi ketahuan dan konsekuensi yang dihadapi pelaku korupsi. Jika hukuman tidak memberikan efek jera, maka potensi korupsi akan meningkat seperti itu. Dengan memahami teori-teori dari Gunn ini atau Jack's Balance ini dari dia, diharapkan dapat membantu dan dalam mengidentifikasi, mencegah dan memberantas korupsi dengan lebih efektif, baik dari sisi individu ataupun maupun organisasi seperti itu. Jadi, jadi kembali kepada sifat dasar manusia yang itu tamak. Ya, kembali lagi. Iya, terbaik. Terus juga aku pernah baca, pernah dengar teori tentang teori apa teori dari teori Fromm gitu. Nah itu aku mau ke Mas dulu. Gimana sih Mas dengan teori Fromm ini yang bicara soal motivasi dan nilai? Bisa dijelaskan nggak, Mas? Kalau teori Fromm ya, jadi teori sebenarnya menarik karena dia ngelihat korupsi bukan cuma sebagai masalah hukum, tapi juga sebagai masalah motivasi dan juga nilai pribadi dalam ekspektasi teori yang dikembangkan jika ia percaya bahwa tindakannya itu akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan hasil itu memiliki nilai penting bagi dirinya. Nah, dalam konteks korupsi, kalau seseorang menilai kekayaan sebagai ukuran utama kesuksesan dan ia melihat peluang korupsi sebagai jalan tercepat untuk meraihnya, maka korupsi itu akan jadi pilihan yang rasional bagi dirinya sendiri. Apalagi kalau dia merasa risiko tertangkap rendah atau hukuman korupsinya tidak sebanding dengan hasil yang dia peroleh. Jadi ini tuh bukan cuma lemahnya sistem pengawasan, tapi juga soal krisis nilai. Ketika budaya sosial memunja gaya hidup, gaya hidup yang mewah, menilai orang dari mobil atau rumahnya, maka standar moral bisa bergeser. Orang tidak lagi malu untuk korupsi, karena yang penting kaya. Yang lebih bahaya lagi, sistem juga kadang ikut mendukung. Misalnya, banyak pejabat tahu bahwa selama ini mereka setia pada atasan mereka itu pejabat, mereka para pejabat itu tahu bahwa selama mereka setia pada atasan politiknya, mereka itu akan dilindungi. Nah, aman, bukan cuma solusinya tentu bukan cuma memperkuat hukum, tapi juga membangun ulang nilai-nilai di masyarakat. Dan pendidikan anti korupsi itu harus dimulai dari usia dini. Jadi ketika anak masih kecil, mungkin yang lebih berharga itu bukan nilai, tapi yang harus dinilai itu prosesnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan keteladanan dari pemimpin itu cukup krusial sih. Itu mungkin kalau dari saya. Hmm. Jadi pendidikan anti korupsi itu perlu dimulai sejak dini ya. Ya, Mbak. Dan satu lagi nih Mas, soal sleep guards. Apa sih itu sleep guard itu apa sih Mas? Bisa dijelasin? Nah, Jo atau Mas Hasan Mas? Oke, saya coba menjelaskan ya. Jadi sebenarnya Cliff Guard ini apa sih gitu? Sebenarnya Cliff Guard ini nama orang ya, yang dimana sebenarnya nama dia tuh Robert Cliff Guard gitu. Jadi saya coba menjelaskan sedikit sih yang dia sampaikan seperti itu soal korupsi-korupsi ini gitu. Ah, Robert Cliff ini seorang ahli ekonomi dan kebijakan publik terkenal, mengembangkan teori korupsi yang sering dirujuk dalam studi tentang governance dan anti korupsi. Menurut Cliff Guard ini, korupsi terjadi ketika seseorang kekuasaan atau monopoli.
disertai dengan diskresi atau kewenangan untuk mengambil keputusan, dan kurangnya akuntabilitas seperti itu. Lalu ada rumus korupsi dari si Robert Klitgard ini. Klitgard merumuskan korupsi dalam persamaan sederhana yang bisa kita singkat, yaitu CMDA, atau C-nya itu korupsi, ini dalam bahasa AM-nya monopoli, dan itu akuntabilitas seperti itu. Atau kita uh, dia merumuskannya seperti C sama dengan M tambah A dikurang A gitu, seperti itu. Yang dimana di sini dijelaskan seperti korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurang akuntabilitas seperti itu. Lalu penjelasan komponennya mulai dari monopoli atau M, korupsi lebih mungkin terjadi ketika ada konsentrasi kekuasaan atau kontrol atas sumber daya atau layanan tanpa adanya kompetisi. Contoh, pejabat yang mengendalikan izin usaha tanpa pesaing. Lalu ada diskresi atau discretion atau di sini kewenangan pejabat untuk membuat keputusan tanpa aturan yang ketat dapat membuka peluang korupsi seperti itu. Lalu contohnya itu pejabat bebas pemenang tender tanpa kriteria yang jelas. Seperti itu. Lalu untuk accountability atau A atau akuntabilitas, jika tidak ada mekanisme pengawasan, transparansi atau hukuman, korupsi akan mudah banget terjadi. Nah, contohnya itu laporan keuangan yang tidak diaudit atau pelaku korupsi yang tidak dihukum seperti itu. Nah, implikasi teori Klitgard ini untuk mencegah korupsi, Klitgard menyarankan kalau mengurangi monopoli atau misalnya melalui deregulasi atau kompetisi, lalu ada membatasi diskresi dengan aturan yang jelas dan prosedur baku. Lalu ada juga memperkuat akuntabilitas melalui transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum seperti itu. Lalu teori ini banyak digunakan dalam desain kebijakan anti korupsi di berbagai negara, termasuk reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi pemerintahan. Seperti itu kurang lebihnya dari si penjelasan Klitgard ini. Seperti itu. Sorry, aku belum Agnes. Oke, baik. Jadi sebenarnya Stuttgart itu nama orang gitu ya. Hmm. Ya, yang mencoba untuk menyampaikan suatu uh, rumusan lah, rumusan korupsi gitu, biar nggak terjadi terus-terusan korupsinya seperti itu. Kalau misalnya di apa ya? Contoh di Indonesia sendiri itu seperti apa sih Mas? Yang terjadi di Indonesia misalnya di zaman zaman sekarang atau bahkan di zaman Orde Baru, Orde Lama bisa nggak sih? Ada nggak sih contohnya Mas? Oke, contoh di masa Orde Baru, kekuasaan yang sangat terpusat tanpa kontrol efektif. Seperti itu mungkin contohnya jadi ladang subur untuk para korupsi seperti itu. Kalau dari sisi pribadi ya Mas ya. Ah, aku mau nanya ke Mas Fata dulu ini. Dari sisi pribadi Mas, apa sih yang sering jadi pemicu korupsi? Kalau dari sisi pribadi, yang jadi pemicu, gimana Mbak, boleh diulang pertanyaannya? Yang dari sisi pribadi, apa yang jadi Hmm. pemicu, apa yang sering jadi pemicu seseorang itu melakukan korupsi gitu. Oh, sebenarnya banyak ya. Cuman kalau kita bicara dari sisi pribadi, banyak kasus korupsi itu justru dilakukan oleh orang yang sebenarnya sudah berkecukupan secara ekonomi. Jadi nggak ada pemicunya gitu. Itu memang karena dari ininya. Jadi ini tuh bukan soal miskin atau butuh makan, tapi soal tamak dan juga soal keserakahan. Tamak ini biasanya datang dari dua hal. Yang pertama, gaya hidup konsumtif, dan yang kedua, mentalitas instan. Jadi pengen instan. Banyak pejabat atau pegawai publik yang merasa harus menyesuaikan gaya hidup dengan status sosialnya. Mereka ingin tampil mentereng, punya mobil mewah, rumah megah, atau liburan ke luar negeri gitu. Padahal gaji pokoknya dan
dan lain-lainnya, dan ya segitu. Padahal gaji resminya itu mereka nggak memungkinkan gitu. Maka muncullah tekanan batin antara mempertahankan citra atau hidup sesuai kemampuan. Nah, disinilah mentalitas instan ini mengambil peran. Ketimbang bekerja keras atau nungguin jenjang karir yang cukup lama, mereka pilih jalan pintas, yaitu korupsi. Dan ini diperparah dengan pembenaran diri, kayak, ah semuanya juga ngelakuin, atau saya kan cuma ambil sedikit, yang lain lebih parah gitu. Terus ada juga yang faktor dibentuk saat muda gitu. Jadi kalau seseorang tumbuh dalam lingkungan yang permisif, di mana menyogok dianggap wajar gitu. Misalnya dia masuk SMA atau SMP udah nyogok, atau masuk kuliah, atau ngelihat orang tua menyalahgunakan kekuasaan tanpa konsekuensi, maka nilai anti korupsinya itu di dalam diri seseorang itu tidak akan pernah terbentuk. Dan satu lagi itu kurangnya integritas. Jadi banyak pejabat bicara soal moral dan etika di depan umum, tapi tidak punya komitmen dalam praktek. Integritas itu bukan soal apa yang kita lakukan saat dilihat orang, tapi apa yang kita pegang saat tidak ada yang mengawasi. Mungkin kayak gitu kalau dari sisi pribadi. Ya, balik lagi dan lagi tamak ya, sifat tamak dengan Konsumtif, iya, mentalitas instan. iya, mau apapun terus serba instan. Jadi, ya, balik ke Mas Jo, Mas. Aku mau tanya, Mas, Oke. gimana peran keluarga dan masyarakat? Oke, ini maksudnya lebih ke bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam korupsi seperti Ya, itu ya. Oke, Em, peran keluarga dan masyarakat itu, yang pertama-tama lingkungan permisif itu berbahaya ya. Kalau keluarga terbiasa menyuap, anak akan anggap itu biasa gitu. Jadi dia akan mencontoh seperti itu. Lalu untuk di masyarakat kita juga sering kagum sama kekayaan tanpa tanya asal usulnya seperti itu. Lalu eh, kita bisa mulai juga dari keluarga sebagai sekolah moral anti korupsi seperti itu. Eh, Mulai dari pendidikan karakter yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan empati sejak dini. Contohnya, orang tua menolak memberi uang pelicin untuk urusan sekolah anak gitu. Uang iya. pelicin itu udah tahu ya, Ya benar-benar, siapa? soalnya aku di sekolah anakku ini setiap pembagian rapot itu pasti ada apa namanya, semacam reminder gitu ya, bahwa Ya, sekolah itu tuh tidak menerima imbalan apapun, bentuk ya, gratifikasi apapun. Itu menurut aku tuh keren loh, karena ya. itu jarang loh ya sekolah yang seperti itu gitu. Hmm. Berarti memang Ditambah ditambah juga kan gaji gaji gurunya tahu lah ya. mm, guru TK lagi kan, anakku TK nih, Ya. bagi rapot nih pasti ada reminder kayak gitu gitu loh. Dan menurut aku tuh Hmm. nggak semua sekolah tuh menerapkan itu gitu. Ya. Nah kalau bisa di compare, maaf ya Mas, aku jadi cerita nih. Oke, Itu nggak kan apa-apa. aku juga kan pernah ngambil rapot keponakanku nih yang udah SMA lah usianya. Nah itu tuh aku lihat dengan mataku sendiri bahwa yang wali murid itu mesti gitu sesuatu lah. Ya. Nah, ini jadinya udah habis ya. Oh, ada reminding ya, 10 menit Iya, lagi ya. iya, Oke. udah. Langsung bahas Mungkin aja kita ya. percepat aja kali ya. Iya, Iya. oke, oke. Oke. Tunggu. Lanjut ke Mas Fatah ya. Soal organisasi, Mas. Bisa dijelaskan nggak, Mas, soal organisasi itu, peran organisasi itu bagaimana, Mas, tentang menghadapi korupsi ini? Kalau peran organisasi untuk Dalam, menghadapi korupsi itu sangat krusial. Jadi dalam sebuah institusi, budaya kerja itu dibentuk dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Jadi kalau pemimpinnya bersih, tegas, menolak gratifikasi atau suap, maka bawahannya itu pasti cenderung akan segan dan ikut juga menjaga integritas. Tapi kalau pemimpinnya justru jadi aktor utama korupsi, maka itu akan menyebar cepat ke seluruh lini, gitu. Jadi sampai ke akar-akarnya. Kita juga sering dilihat di lapangan kan, kalau pungli atau uang pelicin yang tadi di mention Ya. sama Mas Josafat,
seolah itu tuh jadi bagian dari sistem yang nggak tertulis gitu. Kenapa gitu? Karena dalam banyak organisasi publik pelanggaran semacam itu tuh nggak ditindak, bahkan terkadang sudah jadi semacam kewajiban tidak resmi demi Ya. menyenangkan atasan atau menutupi kekurangan anggaran operasional. Mungkin kayak gitu sih. Dari tadi kan kita udah bahas tentang itu korupsi, dari bentuk-bentuk korupsi. Sekarang aku pengen tanya tentang dampak dan solusi. Nah, aku coba mau tanya ke Mas Jo dulu ya. Mas, dampak paling Oke. nyata dari korupsi itu apa sih? Ya udah pasti ekonomi jadi mahal ya. Itu udah pasti. Lalu ada proyek Hmm. juga jadi pada mangkrak. Lalu ada juga ke masyarakat juga yang susah dapat layanan seperti itu. Karena ya kita tahu lah ya kemarin ada uang bansos ya kalau nggak salah ya. Kita udah pernah denger ya. Ya kita kita nggak bahas ya. Kita nggak bahas ya. Oke. Pokoknya cukup tahu ya TTA yang tahu-tahu aja seperti itu. Yang tahu-tahu aja. Oke. Itu contohnya seperti itu. Bahkan harga sembako juga jadi bengkak gitu. Bawang, cabai, ya, dan Harga kawan-kawannya seperti itu santan bisa yang naik paling, ya harga santan. Nah, itu Padahal kita tuh penghasil santan terbesar ya. betul. Tapi kenapa kita mahal? Nah, kan itu kan Hmm. something kan. Dari Nah, Lebaran sampai sekarang nggak pernah berhenti tuh, Mbak. Santan naik. nah, mantap. Hmm. Jelas ya. Karena dana-dananya ini ya mungkin ada yang diselewengkan, ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Nggak on point, nggak on target. Itu seperti itu sih. Makanya banyak yang bengkak-bengkak gitu. Iya, bener. Tapi aku juga pernah pernah dengar ya, Mas, kalau misalnya pemerintah itu fokus ke impor gitu ya. Jadi mereka Ya, lupa bahwa stok di negaranya sendiri itu masih kurang gitu ya. Tidak ya, menjadi gitu. tuh. Oke, baik. Ke Mas Fata ya. Mas, apa sih solusi yang bisa dilakukan? Halo? Mungkin kalau dari saya ada 3 solusi ya yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi. Jadi yang pertama mungkin penegakan hukum yang tegas dan adil. Jadi bukan hanya menghukum pelaku kecil, tapi juga menyasar aktor-aktor besar yang selama ini kebal hukum. Penegakan hukum itu harus konsisten, tanpa pandang bulu, juga diiringi proses hukum yang transparan agar publik percaya gitu. Terus yang kedua, sistem pelaporan yang aman, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kalau sekarang udah ada namanya LPSE, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, jadi mungkin dengan itu bisa sedikit ter, ter ya bisa sedikit dicegah lah, karena di situ di website LPSE kita bisa ngelihat apa aja yang dibeli sama pemerintah. Terus yang ketiga, mungkin yang sangat penting dan sering dilupakan adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Ini tuh bukan hanya soal kurikulum di sekolah, tapi juga bagaimana nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial juga ditanamkan di rumah, di lingkungan, dan di ruang publik. Dan anak-anak harus diajarkan bahwa keberhasilan bukan diukur dari harta, tapi dari proses, kerja keras, dan juga integritas. Dan terakhir, mungkin kita harus ingat bahwa pemberantasan korupsi bukan cuma tugas KPK doang, tapi ini juga tanggung jawab bersama pemerintah, lembaga, masyarakat, dan juga setiap individu masing-masing. Kalau setiap orang mulai dari dirinya sendiri, dari hal-hal kecil, kayak nggak menyuap, tidak memanfaatkan jabatan, atau berani bicara saat melihat ketidakjujuran, maka pasti kita pelan-pelan bisa mengubah budaya ini gitu. Perubahannya mungkin tidak instan, tapi kalau konsisten, pasti bisa berdampak besar. Mungkin kayak gitu kalau dari saya. Ini pertanyaan terakhir nih. Nah, gimana sih caranya menanamkan nilai anti korupsi terhadap diri kita sendiri? Oh, Mas Oke, Bapak, Mas Gus, terima kasih. oke. Kalau untuk dari saya, tadi yang udah dijelaskan sama Mas Fata itu sebenarnya udah komprehensif ya. Udah sangat-sangat lengkap gitu. Betul yang dibilang mulai dari rumah, mulai dari sekolah, sampai ke media seperti itu. Mulai dilatih sejak dini ya, tadi dibilang kan, gitu. Dan dibilang juga di situ kalau kesuksesan itu tidak diukur dari materi ya Mas ya.
Seperti itu Mas ya. Betul. Betul. Lalu anak juga harus dilatih dari kecil gitu, buat jujur, buat terbuka sama orang tuanya mungkin seperti itu kan. Lalu juga berani bilang enggak untuk suap ya, seperti itu. Dan sadar bahwa korupsi itu merugikan semua pihak seperti itu. Menguntungkan segelintir orang, yang dirugikan itu semua gitu. Seperti itu sih. Gimana kalau Mbak Alisa ngurus anaknya? Terus, Nah, apakah sudah ditanamkan sejak dini pendidikan anti korupsinya? Sebenarnya kan kalau anak kecil itu kan dia belum paham ya ke pasti korupsi itu apa gitu kan. Mungkin itu terlalu berat gitu kan buat anak. Mungkin aku dari kecilnya ini aku ajarkan dulu kalau hal ya dari yang sederhana gitu. Ini hal yang baik itu seperti apa, hal yang tidak baik itu seperti apa. Gitu. Terus kalau kamu berbuat tidak baik akan ada akibatnya, konsekuensinya. Gitu dulu yang sederhana dulu gitu. Terus juga aku ajarkan mereka itu supaya berani bilang tidak kalau mereka eh, dalam situasi yang tidak aman atau mengancam. Dan selalu jangan lupa ajarkan mereka untuk bersyukur, berusaha, karena semua itu tidak ada yang instan. setuju? Wah, keren banget ini Setuju, Mbak. pembahasan kali ini ya. Keren-keren. Mantap, mantap. Ya luar biasa banget ya. Em, Oke, karena ini udah over, time is over ya. Oke. Makasih ya untuk diskusi hari ini. Aku mau ucapin makasih buat Mas Fata yang dari tadi kayaknya sibuk banget ya. Terus juga Mas Josafat juga yang Enggak yang lah. habis baru pulang dari luar kota. Karena kita segmentasinya mungkin sempat terjeda ya. Yap. Oke, dan Maaf ya guys, baru bisa hari ini. nggak apa-apa Oh ini ya, karena minta maaf tadi menghilang. ya memang kita Mantap, mantap. Ini tinggal tinggal nanti aku masuk edit, di edit dikit, yang mana harus diubah ya udah itu aja sih. Misalnya aman. Good sini. ya. Ya, makasih banget ya atas diskusinya, wawasan dan sharing-sharingnya. Oke, buat sobat apa ya, sobat PS ya mungkin ya. Yuk Oke. mulai dari hal kecil kayak nolak gratifikasi, jujur dalam kerja, dan lapor kalau lihat penyimpangan, kita bisa bantu lawan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam anti korupsi.